Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu tentang listrik. Bersama Ibu Yunita Budi Andriani, kita akan mengupas satu persatu apa itu listrik, macam-macam listrik, dan bagaimana cara kerja listrik. Mohon untuk disimak dengan baik ya anak-anak. Hayo, sebelum kita akan membahas tentang listrik, apakah di rumah kalian sudah ada listrik? Tentunya sudah ada ya. Nggak mungkin kalau belum ada. Nah, sekarang apa itu listrik? Kita akan belajar tentang listrik. Listrik adalah sebuah energi yang bisa mengalir dan membuat benda berfungsi menyala, bergerak, dan bersuara. Di dalam medan listrik terdapat muatan positif yang dinamakan sebagai proton dan muatan negatif yang dinamakan sebagai elektron yang dipengaruhi dengan adanya gaya listrik. Tadi Bu Yunita sudah katakan bahwa muatan positif itu nama lainnya proton dan muatan negatif itu nama lainnya elektron. Lalu, apa saja sih macam-macam rangkaian itu? Rangkaian itu ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Ya, di sini kita akan mengupas satu persatu dulu tentang rangkaian seri. Yang pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri yang perlu kalian ketahui yaitu yang pertama ada rangkaian lebih sederhana karena hanya ada satu jalur. Yang kedua, tidak ada percabangan. Dan yang ketiga, semua komponen disusun dalam satu baris atau satu deret. Kita lanjut lagi ya anak-anak, untuk rangkaian seri tersendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu proses pembuatannya cukup mudah karena bentuknya sederhana. Yang kedua, rangkaian seri itu hemat biaya. Dan yang ketiga, tidak sulit melakukan pemeriksaan jika terjadi kerusakan. Namun, kekurangannya yaitu jika lampu satu mati, maka lampu yang lain tidak menyala. Yang kedua, saat ditambah lampu, maka daya yang diterima berbeda. Dan yang ketiga, penggunaan arus listrik tidak efisien karena hambatan total yang sangat besar. Jadi, anak-anak bisa lihat di layar Ibu bahwa ada kelebihan dan kekurangan tentang rangkaian seri. Bu Yunita lanjutkan ya anak-anak, kita akan menginjak ke rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel juga memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Untuk ciri-ciri rangkaian paralel tersendiri yaitu proses penyusunan semua komponen dirangkai secara bersusun. Dan yang kedua, semua cabang rangkaian paralel dialiri arus yang berbeda. Dan yang ketiga, setiap komponen terkait dengan sumber tegangan. Anak-anak bisa lihat di layar yang sudah Ibu sediakan jika suara Ibu kurang jelas ya anak-anak. Adapun kelebihan dan kekurangannya dari rangkaian paralel, kelebihan yang pertama yaitu jika lampu satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Dan yang kedua, semua komponen yang saling berkaitan tidak akan kuat terhadap komponen yang lain. Dan yang ketiga, lampu menyala lebih terang. Jadi, rangkaian paralel itu lampunya menyala lebih terang anak-anak. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu satu, memerlukan penghantar listrik atau kabel yang banyak. Yang kedua, biaya yang tergolong lebih mahal ketimbang rangkaian yang lain. Ada yang tahu kenapa kok biayanya lebih mahal? Ya, betul sekali, karena dia memerlukan banyak kabel. Sehingga
biaya tergolong lebih mahal ketimbang rangkaian yang lain. Iya ya. Oke anak-anak, materi untuk rangkaian listrik sudah Ibu jelaskan. Barangkali ada yang bertanya. Jika anak-anak ingin bertanya, silakan nanti chat di WA Buyun, atau ada beberapa yang ingin disampaikan, boleh video call maupun telepon oleh Buyun. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.